اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Middle, pasihan middle sareng law. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah. Qad qala sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah mengembalikan ruhku ke jasadku, kemudian aku akan segera menjawab salam itu. Agar pertemuan ini menjadi pertemuan yang direstui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus karena memang niat kita adalah memperingati maulid beliau, maka hadroh standby, terbangan standby, kita bersuara berjamaah, keluarkan ulah gagarayaman, ulah jempe, ulah balem bersuara. Kita oge mun kabita hoyong kenging doa ginanjar kawilujengan ti Gusti Junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malimandar mapapedas-pedas suantena. Bios abdi nuju serak oge, ece ge komo ece damang terserak-serak ajan keluarkan suantena. Mangga sasarangan. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين السلام عليك أوصى الأوصياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك baca السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا حبيبنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي baca ya Rasulullah ya Rasulullah ya Nabi Batu Jajar Panauban bersalawat Bandung Barat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah
Ramayana ya Rasulullah صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا مع الفرح والحصول ورزقنا بكل خير والسامع الباب اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كيدا بقى مخالفته للحوادث صل عليه وحدانية قدرات إرادة راسك المحيات المحيي سبب بصر كلام قدر ورما علما حيان علما حيان سمع البشر هدى كلمة مسلم مسلمة Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, masya Allah. Eta kewajiban orang di dunia, kangge pibegelen orang di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan pertemuan kita pada malam hari ini di sini, di mana? Desa, kecamatan, kabupaten. Semoga pertemuan ini menjadi sababiah kita makin dekat dengan Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Sabab baraya semuanya tak terhingga. Manusia memiliki tujuan, dan di setiap penciptaan ada faidah. Tidak mungkin Allah menciptakan iseng. Tidak mungkin Allah menciptakan tanpa makna. Tidak mungkin pula Allah menciptakan tanpa manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia. Sia mau balik datang ke dia mau disia-sia. Jangankan sesuatu yang terlihat besar dan kita menerjemahkan kebaikan darinya, sesuatu yang kita anggap buruk wae eta teh ada manfaatnya. Contoh roromehen. Roromehen itu memang kondisi yang dibenci oleh bangsa Indonesia, karena roromehen itu memecah belah suku, saudara-saudara. Sehingga roromehen ini pika keheuleun bila mana ada. Tapi kalau kita cerdas mengambil hikmah, kita yakin gak ada yang sia-sia. Barokah roromehen ece tidurnya tibra walaupun dirob-rob reungit bitisnya. Suatu saat bitisnya atel, lalu ece pengen gegetret, tidak usah cengkat, gesak saja sama roromehen yang ada. Walaupun roromehen membuat kita boros kaos kaki, saudara. Teu awet kaos kita soek deui da seukeut. Cing atau nu diobras teh tungtung jaket yang tidak keuneng diobras. Tapi walaupun kita keheul terhadap roromehen, ada saja manfaatnya. Kemudian contoh lain adalah reungit, nyamuk. Reungit, nyamuk. Reungit itu pika keheuleun. Saking ngeselinnya reungit, ibu pasti akan berusaha agar reungit itu tidak eksis di kamar tidur ibu. Apa yang ibu lakukan? Belanja obat nyamuk. Bentuknya bisa yang dibakar, yang dioles, yang di listrik, aku kumaha we lah. Tapi yang jelas obat nyamuk itu produk pabrik, coy. Ibu pergi ke warung belanja, warung dapatnya dari grosir dari pabrik melibatkan distributor. Di pabrik minimal ada 1000 yang kerja di sana. Kalau si bapak yang kerja punya istri 1, 2 anak, 1 banding 4, berarti ada 4000 lapangan pekerjaan di satu pabrik gara-gara reungit. Kalau mereka yang janji menyediakan lapangan pekerjaan setelah terpilih jadi pejabat, wallahu a'lam terpenuhi atau tidak janjinya. Reungit mah tanpa banyak bicara sudah mendatangkan lapangan pekerjaan. Tepuk tangan buat reungit. Asal teh hidang aing tepuk tangan ke reungit. Tapi intinya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Apalagi kalau yang diciptakannya adalah manusia. Tidak mungkin sia. Ini sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia yang diciptakan Allah dengan derajat yang tinggi, manusia yang diciptakan Allah dengan derajat yang mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan keturunan Nabi Adam berbanding makhluk Allah nu sejen. Bahkan dibandingkan dengan malaikat oge, manusia tetap lebih baik. Manusia yang soleh, bisa beramal soleh, pasti derajatnya lebih tinggi dari malaikat.
Kenapa? Kunaha? Karena malaikat mah taat sama Allah juga wajar, karena memang setelan pabriknya begitu. Malaikat diciptakan Allah bukan dari tanah tapi dari cahaya. Kalau manusia mah diciptakannya dari tanah. Makanya warna kulitnya beda-beda. Saya pernah merhatiin yang lagi ngebor, itu keluar tanah ngebudal dari jeruknya. Ada yang hitam, ada waler itu keung. Ada yang hitam, ada tanah merah, ada tanah koneng, ada tanah bodas, ada tanah guruntul, ada tanah lemut, ada. Makanya manusia beda-beda. Yang hidung ada, yang bodas ada, yang berem ada, yang seremu koneng ada, yang gurusak ada, yang lembut ada. Manusia yang jangkung ada, yang pendek, yang wancung, yang pegek. Lalu bagaimana dengan orang yang adatnya pika keuleun dan wataknya pinapsun? Nah itu mah dijieun dari tanah sengketa eta mah. Dipasieun hirupna. Baraya sadaya muslimin muslimat hadirin wal hadirat di lembur Pangauban. Diciptakan manusia dengan derajat tinggi. Ini ada faidah dari penciptaan tersebut. Apa faidah dari penciptaan tersebut? Faidahnya adalah manusia hendaknya beribadah kepada Allah. Yang kita lakukan apakah termasuk ibadah atau tidak? Halo? Halo? Punten? Sampurasun? Yang kita lakukan ini termasuk ibadah atau tidak? Kita kembalikan kepada definisi, kembalikan kepada keterangan. Eta sugan kata keterangan ibadah itu apa? Mahiyal ibadah. Eta naon ari ibadah? Ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridho. Minal aqwal, dari segala ucapan, wal a'mal, dan perbuatan, baik itu yang al-zahirah berbentuk zahir atau al-batinah yang batin. Pokoknya segala yang Allah suka, segala yang Allah ridho, dari ucapan manusia, dari kelakuan dari amal-amalan dari kegiatan dari aktivitas baik zahir maupun batin, selama Allah suka terhadap hal tersebut, itu akan dinilai ibadah. Dari keterangan ini, ibu-ibu tiasa mengambil kesimpulan sederhana. Berarti ibadah bukan hanya sholat, yes. Bukan hanya zakat, yes. Bahkan sedikit senyum kecil saja kepada tetangga itu sudah jelas ibadah. Apalagi ini ada nausnya, ada keterangannya. Kama qalahu sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sedekah itu kalau nggak punya uang, sehingga nggak bisa sedekah dengan uang, nggak bisa mengajar ilmu karena tak ada ilmu, nggak bisa dengan tenaga karena sudah renta tua, bisa sedekah dengan hal murah, gratis dan ringan, yaitu mesem, yaitu tersenyum, sedikit tersenyum saja, ulah hasyem banget deh. Sok aya jelema teh hasyum banget teh. Oce resep teh kan urang rai siga kitu. Kumaha lamun anu mesem manis resep henteu? Kecuali awewe, dengerin. Kalau awewe itu tidak boleh terlalu ramah. Imam meni nggak boleh, awewe nggak boleh. Kalau awewe itu harusnya ya biasalah, biasa-biasa. Nanti kamu perempuan ya, kalau terlalu ramah malah disangka lenyeh, nanti disangka murah. Hasil seetik wajar lah, tapi jangan kejam, beda ya. Sedikit hasil dengan kejam itu beda. Ada yang kejam tuh begini, ada laki-laki yang jatuh cinta, lalu dia menyatakan cinta dengan kalimat yang disusun rapih, menangapalkannya juga lila. Dia berkata, sejak aku melihatmu, setiap gerakanmu bahkan kedip matamu terngiang di kepalaku. Setiap aku perem kamu kadele, apalagi setiap aku bentak kamu karasa. Sudilah ciranya engkau menerima uluran cintaku. Lalu perempuan itu menjawab, mang atuh meh ngomong teh ngenteng heula atuh buka kaca di mah. Nah, ini sebuah penolakan yang kejam. Bagusnya begini, maaf saya sudah punya calon, di kantun assalamualaikum. Jangan ngobrol panjang, pergi langsung. Emang ngaca tuh ngaca, ngoncong.
Memang kenapa saya harus ngaca? Itu lihat di mata kamu ada cilo segede lencak. Kalau perempuan mah jangan terlalu ramah lah, biasa aja. Apalagi perempuan yang sudah punya suami, jangan terlalu lenje. Bu, yang suka selingkuh itu bukan cuma laki-laki, perempuan dia osok, nubangor mah. Tapi kalau di Pangauban mah perempuannya solehah. Amin weh lah ngarahnyaan. Jadi Neng, kalau Neng lagi jalan lalu ada yang ngaheureyan, cie Bu Haji, cie assalamualaikum Bu Haji, apakah salam seperti itu harus dijawab? Tidak. Walaupun ulama mengatakan mengucap salam itu sunat, menjawabnya adalah wajib, itu pada kondisi tersebut tidak perlu dijawab, karena itu bukan salam tahiyyah. Apa itu salam tahiyyah? Salam penghormatan. Kalau yang barusan salam apa? Itu mah salam istihza, mengolok-ngolok, ngetrekan, ngaheureyan. Makanya ada 3 salam yang tidak perlu ada jawaban. Yang pertama, tidak perlu kita mendengar jawaban ya. Yang pertama, salam ketika melewati kuburan. Itu tidak menunggu jawaban. Sekurang teh assalamualaikum dara qaumin mu'minin, atau assalamu ala ahlil kubur, atau assalamu alaika ya ahlal kubur. Kita tidak menunggu suara jawaban. Lamun orang ada guan suara jawaban ketika kuburan bijil suara waalaikumsalam Ceti, dijamin Ceti lumpat putat petot. Ya ayah Ceti, punten Ceti namina kasebat, anu namina kasebat sing jembar rezeki. Cepopon atau cepopon, cekokom, ceanah, ceiam, ceaisyah. Masya Allah, Pangauban gitu loh, rajin ngaji. Tepuk tangan buat jamaah yang rajin ngaji. Ayah KB. Kan dia asa perempuan hungkul, ini laki-lakinya kemarana. Ini laki-lakinya hanya berapa siki ini? Berapa siki ini? Abang ayah sikian. Ini berapa guruntul ini? Ini laki-lakinya berapa guruntul? Ini perempuan semua. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Jadi ini Pangauban membuktikan. Ketika Rasulullah bilang bahwa di neraka banyak perempuan, Pangauban menjawab, oke, di surga banyak perempuan juga, di neraka banyak perempuan, di surga juga banyak perempuan. Buktinya yang banyak ke pengajian siapa? Ibu. Yang rajin hadir tabligh akbar? Ibu. Yang rajin istighosahan? Ibu. Yang rajin hadir rutinan? Yang rajin ngagosip di warung? Mulai dari ibadah sampai doraka ngeroyoh ibu-ibu. Kumaha barudak? Jadi prinsipnya apapun yang disukai Allah, ucapankah, tindakan itu nilainya ibadah. Ibadah itu diambil dari kata abada ya'budu, yang artinya tunduk, menghambakan diri. Ibadah artinya tunduk, ibadah menghambakan diri. Kalau kata orang Batu Jajar mah, ibadah itu artinya ngabujangkeun anjeun, tunduk kepada Allah. Kata Allah apapun oke. Kok bisa manusia yang rajin ibadah lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat mah rajin ibadah tuh gak ada godaannya, gak ada gangguannya. Sebuah makalah berbunyi al-ujratu biqadaril masyaqqah, buruh mah kumaha gawe. Makanya Pak Lurah kalaupun digaji oleh negara, gaji lurah tidak akan lebih besar dari gaji menteri. Betul tidak? Kenapa? Karena lurah dan menteri cakupan kerjaannya jauh lebih banyak kerjaan menteri. Lurah mah satu desa, menteri mah satu Indonesia. Jadi al-ujrah biqadril masyaqqah, dia dapat upah berdasarkan porsi kerja. Malaikat bisa ibadah kepada Allah bagus, tapi tetap nilai bagusnya ada di manusia soleh. Karena manusia mah bisa ibadah setelah perang batin dulu, berlawanan dengan Hoream. Betul tidak? Larasnya. Osok Hoream salat, osok Hoream puasa, osok Hoream wiridan, osok Hoream ngaji Quran. Naon nutu osok ari aja kana ka Hoream. Meni sagala. Malaikat mala ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada sedikit pun kehendak untuk berontak kepada perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah sudah pasti malaikat menurut. Tidak ada gangguan. Ibu kadang-kadang ibadah kaganggu ku lapar. Yes.
Kaganggu ku lapar, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bijaksananya mengatakan idza jitama'al isya wal asya quddimal asya. Kalau mau pergi sholat isya, tahu-tahu makanan sudah ngajagrak di meja. Tiba-tiba sudah ngajagrak di meja. Mangalobo sih. Kira-kira sholat isya dulu, makan dulu, baru sholat isya. Ini saking bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutnya makanannya keburu beei. Mumpung masih fresh dijagragin, ayo disantap dulu. Sudah begitu baru sholat. Sampai ada celetukan orang Batu Jajar, mana yang lebih baik, sholat ingat makan atau makan ingat sholat? Itu jadi celetukan ajengan-ajengan di Batu Jajar. Cenah kalau sholat ingat makan, sholatnya jadi kacau. Tapi kalau makan ingat sholat berarti bagus. Dia lagi makan aja ingat ibadah. Gitu pokoknya. Ini ada keterangannya. Idza tama'al isya wal asya quddimal asya. Makan dulu, sholat isya dulu. Makan dulu, baru sholat isya. Makanya atur-atur bu, kalau mau masak makan malam jangan ba'da maghrib, biar gak ganggu sholat isya suami. Kita mah manusia kaganggu ku lapar, kaganggu ku haus. Yes. Kadang ada imam tenggorokannya kering, belum minum, udah ngimam sholat. Ketika sholat baca Qur'annya kaganggu batuk-batuk. Lagi sholat aja itu akhirnya tengenahan bacaannya. Saya tidak akan mertikan ya, haram ya hukumnya mertikan bacaan ayat Quran lalu terjadi sesuatu saat ayat dibaca lalu menimbulkan kelucuan lalu diceritakan dengan harapan orang tertawa. Itu min jumlatil kabair, termasuk dosa besar, haram hukumnya bercanda dengan ayat Quran ya. Jadi saya tidak akan mertikan. Pokoknya ada imam salat mau baca Quran terganggu dengan karena batuknya luar biasa. Manusia mah ku haus terganggu, ku lapar terganggu, apalagi ku tunu. Ajengan ceramah, kiai membahas materi, sudah kesana kemari berbagai keterangan disampaikan, dalil diamparkan, ibu-ibu mengeluh. Ternyata ceramah kiai nyerap nakana tiung. Kana hati, ku tunu saja terganggu. Ada orang mau Jumatan, masuk masjid, lalu gek dia teh. Baru aja gek ngeluk langsung ker. Berhubung dia pengikut madhab Syafi'i, selama tidurnya memakinin makadah, tidak kemana-mana imitnya, dan tidak usah kusik, tidak usah eser, wudunya tetap dianggap ada, tidak batal. Dia keluh. Lalu terdengar suara Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun dia untuk sholat Jumat. Luak liuk, ini masjid sesat, akan saya laporkan kepada MUI. Kenapa kamu bilang begitu? Ini masjid bagaimana kumaha, Jumatan harus ada khutbahnya. Ini masa langsung sholat, lain awal khutbah, silain hekes di tadi. Disangkanya tidak ada khutbah, padahal ketika khutbah belum dimulai sudah tidur, khutbah sudah selesai dia masih tidur. Dianggap tidak ada khutbah. Malaikat tidak akan terganggu oleh tidur ibadahnya, karena malaikat tidak akan tidur, ngantuk pun tara. Kita mah kadang-kadang ibadah saja terganggu sama istri, tanya sama kiai-kiai, tawa sama ajengan-ajengan. Kadang ajengan itu galau, mau memenuhi kebutuhan umat, jam 1 malam digedor pantoknya karena ada tetangga yang maut. Harus diurus mayitnya jam 1 malam. Kadang ajengan teh galau, istri saya mah teu kabagean beak we ngurus tetangga. Sudah mah onangan. Engke teh nu maot geus dikurepkeun teh kudu tahlil, unggal botin tahlil. Watir kadang ajengan. Sudah mah ajengan teh berkorban waktu, pamajikannya juga mempersilahkan suaminya diriweuhain sama tetangga. Tetangganya teu ngarti, balik ajengan teu bawa besek-besek kacang. Makanya saya itu suka sedih kalau ada lihat ajengan begang. Karena ajengan yang begang itu menimbulkan fitnah. Nanti ibu-ibu bilang ke anaknya, nak, kamu nggak usah jadi ajengan, lihat nunggus-nunggus ke bergang gitu, malah raja. Ajengan itu harus montok. Ya, iya saya juga dulu begang, saya kurus ya, kurus. Waktu pertama masuk TV itu saya ipis. Tapi setelah saya menikah saya langsung berdegul, montok, rubak gitu. Kenapa saya ngegedean setelah nikah? Berarti susunya cocok. Di KB. Masa saya di KB? Sudah cuma ayah-ayah wahe. Beraya, muslimin sadaya.
Tapi saya tertarik dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intinya ibadah, doa adalah puncaknya ibadah, doa adalah dasarnya ibadah, doa adalah utamanya ibadah, doa adalah acinya ibadah. Ini saya tertarik dengan keterangan ini. Memang kenapa? Sebelum dijawab, semua bersuara, Ahmad ya Habibi. Yang menjawab saya doain banyak uang. Yang tidak menjawab saya doain bulu irungnya awil-awilan. Pilih. Mending sehartos, mending riweuh tekan bulu irung. Habibi salam. Terus, salam alaikum. Kita melambai tangan, itu pun yang keleknya sehat ya. Jangan memaksakan diri mengangkat tangan kalau keleknya bermasalah. Seperti sudah kadaluarsa misalnya. Karena kebetulan Karang Taruna, pemuda, panitia tidak menyiapkan ambulan. Jadi kelek yang kurang sehat diangkat ya, lalu digigireun 16 orang ngagulitik. Lalu riweuh digotong ke puskesmas, setelah didiagnosa sama juragan dokter ternyata irungnya karahaan gitu. Agar tidak menimbulkan masalah, tanya diri apakah keleknya sehat atau tidak. Yang keleknya sehat angkat tangannya, berarti lamun cicing berarti keleknya kadaluarsa. Yang keleknya sehat angkat tangannya dan jawab salam alaika. Nanti backing vokalnya pas Ahmad Habibi saja. Siap? Hadroh terbang langsung masuk. Ya aulal gharibi jawab. Amun wa salamun. Ya aulal gharibi jawab. Masya Allah. Amun wa salamun. Mantap. Adilukal Islam. Salam alaika semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi Salam. Masya Allah. Ya Habibi sadayana. Ahmad ya Habibi, Habibi, Ya Habibi. Salam salam Habibi. salam alaika Hati terbang atas. Ahmad ya Habibi. Keproken. Masya Allah. Ya. Ajib. Biji Jabil Qur'ani. Salam alaika min Idir Rahmani. Jawab. Biji Jabil Qur'ani. Oke. Masya Allah. Salam alaika. Mangga sasarana. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, Masya Allah. salam alaika Habibi. Tarikan jemaah. Ma'as. Allah Allah. Rabbil Murabbir Ruhina. Ya Rabbana. Ma'as. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم
عليه ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بذرات منها سكر لك معاني ماذا يعبر عن هناك مقالي فأسلم في أماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم بروحنا يا ربنا. Dengan buat jemaah yang istimewa. Jemaah sekalian, muslimin muslimat, apa kaitannya ibadah dengan doa? Doa itu adalah tolabun minal adna ilal a'la, permohonan, pengajuan, request, permintaan dari kita manusia yang maha rendah kepada Allah yang maha tinggi. Dari sini kita lihat korelasi, ibadah itu penghambaan. Penghambaan menunduk setunduk-tunduknya kepada Allah. Ketika seseorang berdoa, di dalam doa dia memperlihatkan dirinya butuh. Karena orang yang doa itu minta. Orang yang minta berarti butuh. Orang yang minta berarti dia mengakui dirinya tidak punya. Justru ini adalah dua kesadaran wajib dalam diri seorang hamba. Yang pertama, dia sadar dirinya nggak punya karena yang punya hanya Allah. Yang kedua, dia sadar dia butuh kepada Allah. Saat itulah ketaatannya akan bangkit. Makanya manusia tersombong adalah satu yang tidak mau berdoa. Itu manusia tersombong. Yang kedua, manusia tersombong adalah manusia yang tidak mau taat kepada perintah Allah. Ini sudah pasti manusia paling sombong. Orang sombong itu bukan orang yang flexing pamer-pamer punya mobil di TikTok. Orang sombong itu bukan orang yang pamer interior rumah di Facebook, bukan. Menurut saya, orang yang sombong itu yang tidak mau doa sama Allah. Orang sombong itu orang yang tidak mau nurut sama perintah Allah. Itu orang sombong. Karena dengan tidak ibadah berarti dia tidak tunduk kepada Allah. Dengan tidak doa berarti dia sedang memperlihatkan dirinya tidak butuh kepada Allah. Makanya hayu doa, hayu ibadah, hayu. Untuk doa mah urusan ajengan Miftah. Ada ajengan Miftah sudah hadir tidak? Ya, urusan doa mah urusannya ajengan Miftah nanti. Ya, PR-nya. Yang penting jamaah siapkan saja air. Ya, kita ngalap barokah jamaah ya. Ada riwayatnya kok tentang air doa. Riwayat dari Siti Asma, adiknya Siti Aisyah. Jadi suatu saat Siti Asma berkata di hadapan tetangga. Begini bilangnya, hadhihi jubbatu Rasulillah. Ini adalah jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanat inda Aisyah. Sebelumnya ini ada pada Aisyah. Hatta kubidat, sehingga Aisyah meninggal. Qabadtuha, maka aku mengambil jubah tersebut. Jubah ini peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Siti Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasuha wa nahnu naghziluha lil mardo yustashfa biha. Nabi pakai jubah ini sebagai pakaian. Sekarang kami simpan. Kami bisa rendam jubah ini ke air. Kami berdoa kepada Allah dan airnya diminumkan kepada orang sakit. Orang sakit sembuh dari sakitnya. Masya Allah. Ini prinsip tabarruk mengambil berkah. Ini juga prinsip doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapin aja ayat di tempat masing-masing. Jamaah yang ikut ngaji via TikTok, ada mohon yang ikut ngaji via Instagram. Yang udah ngaji di TikTok belum follow IG-nya. IG-nya Muhammad Hariri AA. Yang udah follow IG tapi belum follow TikTok, TikToknya AA Hariri di atas ya. Saya matiin dulu ya, saya mau lanjut ke Cikanjur. Hadirin wa hadirat muslimin muslimat jamaah sekalian, udah ada airnya? Biar nanti ketika ajengan Miftah, jangan langsung tutup doa, ceramah dulu dikit lah. Tadi bilang ke sayanya katanya mau langsung tutup doa saja. Jangan ajengan, ceramah dulu lah dikit lah. Tapi terserah lah, saya nggak berani ngatur. Jemaah, follow TikTok saya kalau belum follow. Terus 3 hari yang lalu saya ada yang ngajak umroh buat November.
Saya diongkosin, dibekelin, ngeunahnya, dibatu mayar, diberi jajanan. Mau ikut nggak? Nah, mau heulanya, mau ikut mau? Nya daftarnya. Dan nu gratisna abi humpul eueuh mah henteu. Ongkosnya berapa? Ada yang 25 juta, ada yang 30 juta, ada yang 33 juta, ada yang 35 juta, ada yang 40 juta, ada yang 45 juta. Terserah nu mana we. Kalau mau yang lebih murah lagi, ada yang 7,5 juta, tapi angkatna 3 poe deui memeh kiamat. Kabina-bina 7,5 juta, Cok. Tiket pesawatnya geus sabaraha. Jadi hadirin al-hadirat, kalau mau ikut daftar aja. Nomor telepon saya ada di TikTok atau di Instagram. Sakitu saya panggil pangarsa ajengan Miftah dengan segala kehormatan kami persilahkan. Tala'al badaru alaina min daniyatil wada wajaba sukru alaina pemuda yang hebat itu pemuda yang rajin ibadah. Pemuda yang baik adalah pemuda yang rajin berdoa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.